Lahir dari garis keturunan kerajaan yang kuat namun dikutuk oleh perkahwinan sedara, Margaret Theresa sudah ditakdirkan bernasib buruk sejak awal. Dinikahkan dengan pamannya sendiri saat baru berusia 15 tahun, dia menjadi permaisuri Romawi suci. Namun kemudian terus merana dalam hidup yang dipenuhi penyakit, depresi, dan kehamilan tanpa henti. Bergabunglah bersama saya saat kita menjelajahi kisahnya. Infanta Margarita Teresa atau Margaret Teresa dalam bahasa Inggris lahir di Istana Kerajaan Alcazar di Madrid pada tanggal 12 Juli 1651. Ayahnya adalah Raja Felipe IV. Dia telah menjadi penguasa Spanyol sejak tahun 1621 setelah naik tahta saat baru berusia 15 tahun. Felipe dikenal sebagai Replaneta yang berarti Raja Planet. Ini karena Kekaisaran Spanyol saat itu membentang di seluruh dunia, meliputi sebagian besar Amerika Tengah dan Selatan, pulau-pulau besar di Karibia, Filipina di Asia, dan beberapa bagian kecil pesisir Afrika Barat. Ibu Margarita adalah Mariana atau Maria Anna dari Austria, putri Ferdinandus III, Adipati Austria, dan Kaisar Romawi Suci. Kedua orang tuanya lahir dari keluarga besar Wangsa Habsburg, sebuah dinasti yang berasal dari daerah perbatasan pegunungan Swiss dan Austria pada zaman pertengahan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Habsburg mulai menaklukkan sebagian besar Eropa, namun bukan terutama melalui peperangan berdarah. Mereka telah menguasai seni pernikahan sebagai alat kekuasaan, membentuk aliansi yang memungkinkan mereka merebut kerajaan-kerajaan besar. Menjelang akhir abad ke-15, mereka mewarisi tahta Spanyol, menjadi kekuatan paling tak terbendung di Eropah, sebuah keluarga yang kekuasaannya tak mengenal batas. Keluarga Habsburg tidak hanya dikenal karena kerajaan mereka yang luas. Mereka terkenal karena obsesi berbahaya mereka terhadap perkawinan sedara. Dari generasi ke generasi, mereka menikah dengan sesama kerabat sedarah mereka sendiri demi mengukuhkan aliansi dengan mengorbankan kesihatan mereka sendiri. Tradisi yang menyimpang ini akan membawa konsekuensi genetik yang menghancurkan, melumpuhkan dinasti mereka dari dalam. Orang tua Margaret Theresa bukan hanya kerabat jauh. Hubungan mereka jauh lebih dekat daripada yang seharusnya. Ayahnya berasal dari cabang keluarga Spanyol, sedangkan ibunya dari pihak Austria. Namun, hubungan mereka jauh lebih dalam, karena dalam contoh mengejutkan dari perkawinan sedarah kerajaan, mereka adalah paman dan keponakan. Hubungan darah yang sangat dekat antara orang tua Margareta membawa konsekuensi yang berat. Dari 5 anak mereka, 3 meninggal saat masih bayi. Hanya 2 yang selamat, Margareta dan adik laki-lakinya Carlos, yang dikenal sebagai Charles dalam bahasa Inggris. Namun, tetap hidup bukan berarti benar-benar selamat. Charles adalah bukti hidup dari kengerian akibat perkawinan sedara. Pada usia 20-an, dia sudah menua sebelum waktunya, mulai botak dan menderita rahang yang sangat cacat. Kemampuan mentalnya tampak merosot secepat tubuhnya, menunjukkan tanda-tanda demensia dini. Dia kemudian dijuluki oleh orang-orang sezamannya sebagai si tersihir, karena banyak yang percaya masalah fisik dan intelektualnya adalah akibat dari ilmu sihir. Faktanya, koefisien perkawinan sedarah Margareta dan Carlos sangat tinggi, dengan beberapa perkiraan yang menyebut tingkatnya setara dengan anak-anak yang lahir dari hubungan antar saudara kandung. Hingga hari ini, para sejarawan masih memperdebatkan apakah kondisi Carlos murni disebabkan oleh faktor genetik, akibat tragis dari berabad-abad perkawinan sedarah yang tidak terkendali, atau karena hal lain. Margareta mungkin lebih beruntung, tetapi dia tidak sepenuhnya terbebas dari dampaknya. Meskipun jauh lebih sihat daripada saudaranya, dia membawa kutukan Habsburg dengan caranya sendiri, seperti yang akan kita lihat. Margareta dibesarkan dalam kemegahan Istana Kerajaan Alcazar, sebuah dunia kemewahan di mana setiap keinginannya dipenuhi oleh pasukan pelayan dan pembantu. Sebagai contoh, Infanta sering memanjakan diri dengan permen dan coklat yang harus dia sembunyikan dari doktor istana. Namun, di balik kemewahan itu, terdapat batasan-batasan menyesakkan dari Istana Madrid, di mana setiap gerakan, setiap kata, setiap tatapan diatur oleh etiket kerajaan yang kaku. Sebagai seorang puteri dari dinasti Habsburg yang berkuasa, dia menerima pendidikan terbaik yang bisa diberikan oleh uang dan kekuasaan.
Dia diajari berbagai bahasa, mempelajari bahasa Jerman agar bisa berbicara lebih baik dengan sepupu-sepupunya dari keluarga Habsburg di Austria, dan juga belajar sedikit bahasa Latin, bahasa suci ilmu pengetahuan, dan gereja Katolik Roma. Namun, tidak ada pendidikan yang bisa mempersiapkannya untuk takdir yang menantinya. Seiring Margaret tumbuh dewasa, dia tidak bisa mengabaikan perbedaan usia yang mencolok antara kedua orang tuanya. Ayahnya hampir 30 tahun lebih tua dari ibunya. Tapi jika hal itu mengganggunya, dia tidak pernah menunjukkannya. Terlepas dari perbedaan usia, orang tuanya sangat menyayanginya. Dia adalah permata berharga mereka, satu-satunya anak yang benar-benar sehat dari pernikahan mereka, dan mereka membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dengan fitur wajahnya yang lembut dan semangatnya yang hidup, Margaret memikat orang-orang di sekitarnya. Dia adalah malaikat kecil mereka, julukan yang dibisikkan dengan penuh kasih oleh keluarga dan teman-teman. Mungkin itulah sebabnya, orang tuanya meminta salah satu pelukis terbesar Eropah untuk mengabadikannya dalam sebuah potret menakjubkan ketika dia baru berusia 5 tahun. Sebuah potret yang akan menjadi salah satu lukisan paling terkenal dalam sejarah. Lukisan Velázquez dulu dikenal sebagai La Familia, keluarga. Sekarang lukisan itu disebut Las Meninas, yang berarti para dayang istana. Ini adalah judul yang lebih tepat karena menggambarkan Margaret yang sedang dilayani oleh beberapa staf rumah tangga yang sedang membetulkan gaunnya. Di antara banyak sosok yang tergambar dalam lukisan itu, ada satu lagi yang menonjol, yaitu Mary Barbola, seorang abdi istana yang memiliki kondisi dwarfisme. Pada masa ketika orang-orang dengan kondisinya sering dijadikan hiburan semata bagi kaum bangsawan, Velázquez melakukan sesuatu yang radikal. Alih-alih hanya menggambarkannya sebagai bahan lelucon, ia memberinya kedalaman, martabat dan tatapan tajam yang menunjukkan dunia batin yang kompleks. Bahkan Velázquez sendiri muncul dalam mahakarya itu sebagai pengamat diam dari dunia istana Spanyol yang mewah namun kaku. Orang-orang lain juga terlihat dalam lukisan dan cermin di Las Meninas, termasuk orang tua Margaret. Dan ini juga bukan satu-satunya lukisan terkenal tentang Margaret. Velázquez melukis tidak kurang dari 5 potret sang putri di masa mudanya, mengabadikan kecantikannya dan keanggunan kerajaannya. Bahkan dia adalah salah satu anak muda yang paling sering dilukis di seluruh Eropa modern awal, membangun citra kekuasaan dan prestisnya, meskipun hal ini akan berbanding terbalik dengan takdir menyedihkan yang menantinya. Mungkin sulit dipahami oleh pikiran modern, tetapi pada saat Las Meninas dilukis pada tahun 1656, ketika Margaret baru berusia 5 tahun, sudah ada pembicaraan yang berkembang di istana Spanyol tentang siapa yang akan dinikahinya. Di dunia politik kerajaan yang kejam, pernikahan tidak pernah tentang cinta. Itu tentang kekuasaan. Emosi dan keinginan pribadi tidak berarti apa-apa ketika dinasti sedang dipertaruhkan. Sebagai putri Raja Spanyol, Margaret bukan hanya seorang putri. Dia adalah bidak catur bernilai tinggi dalam permainan diplomasi Eropah yang brutal. Masa depannya sudah diputuskan jauh sebelum dia memahaminya. Misalnya, pada suatu waktu ada usulan bahwa dia bisa menikah dengan Charles Stuart dari keluarga kerajaan Inggris. Dia dikembalikan ke tahta Inggris sebagai Raja Charles II dari Inggris, Skotlandia, dan Irlandia pada tahun 1660, setelah Inggris sempat bereksperimen menjadi republik pada tahun 1650-an. Pernikahan semacam ini akan digunakan untuk membentuk aliansi yang tidak terduga dengan Inggris pada saat Prancis dan Spanyol menjadi saingan sengit untuk mendominasi Eropa Barat. Pada akhirnya, Charles justru menikahi Catherine dari Braganza, seorang pengantin wanita asal Portugal pada tahun 1662. Gagalnya negosiasi agar Margaret menikah dengan Charles Stuart, terutama disebabkan oleh penolakan Raja Philip. Sebaliknya, dia percaya bahawa putrinya seharusnya menikah dengan anggota keluarga Habsburg dari pihak Austria. Dia tampaknya sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran bahwa pernikahan ini akan memperdalam praktek kawin sedarah dalam keluarganya. Bagaimanapun juga, itulah cara keluarga Habsburg mempertahankan kekuasaan mereka. Sedangkan untuk Margareta, dia tidak punya kuasa atas nasibnya sendiri. Ketika negosiasi antara Madrid dan Wina dimulai, kemungkinan besar Margareta sama sekali tidak menyadari konsekuensi mengejutkan yang akan dibawa oleh pernikahan ini.
Margareta masih berusia 11 tahun ketika diumumkan di istana kerajaan bahawa dia akan menikah dengan Leopold dari Wangsa Habsburg. Seperti ibunya dahulu, Margareta kini ditakdirkan untuk melanjutkan tradisi inses Habsburg dan akan menikah dengan anggota keluarga yang sangat dekat, seorang pria yang merupakan sepupu pertama sekaligus pamannya. Leopold adalah adik laki-laki ibunya dan telah berhasil menjadi Adipati Agung Austria, Raja Hungaria, Kroasia dan Bohemia serta Kaisar Romawi Suci secara berurutan pada akhir tahun 1650-an. Bahkan di Eropah modern awal, ada beberapa standar tentang kapan seorang anak cukup umur untuk menikah. Margaret dijodohkan dengan pamannya pada awal tahun 1663, tetapi dia dianggap terlalu muda untuk menikah pada saat itu. Sebaliknya, baru pada bulan April 1666, saat Margaret mendekati ulang tahunnya yang ke-15, dia berangkat dari Madrid menuju Wina. Perjalanan selama 6 bulan pun dilakukan dan rombongan kerajaan Sepanyol baru tiba di Wina pada bulan Disember 1666. Upacara pernikahan berlangsung beberapa hari kemudian pada tanggal 12 Desember. Itu adalah acara yang megah yang dihadiri oleh banyak bangsawan dan pejabat paling berpengaruh di Eropah tanpa menghemat biaya apapun. Dan kemegahan itu tidak berhenti sampai di situ. Perayaan terus berlangsung sepanjang tahun 1667. Namun, di balik kemegahan itu, takdir kelam sudah mulai terwujud. Kehidupan di Wina terasa aneh dan terkadang sulit bagi Margareta. Pertama-tama, dia dan suami barunya memiliki pernikahan yang aneh. Mungkin terdengar mengejutkan bagi orang moden, tapi mereka tidak berusaha mengabaikan kedekatan hubungan darah mereka. Dia bahkan memanggilnya paman. Meskipun situasi ini tidak lazim, mereka tetap akur. Mereka menikmati beberapa kegiatan yang sama, termasuk seni dan musik, dan Leopold melakukan yang terbaik untuk memastikan Margaret merasa nyaman di lingkungan barunya. Hal ini juga biasa terjadi bagi bangsawan seperti Margaret. Ketika mereka meninggalkan tanah air mereka untuk menikah dengan penguasa atau pangeran asing, mereka membawa anggota staf rumah tangga lama mereka. Jadi, dia akan dikelilingi beberapa orang yang dikenalnya di Istana Wina saat dia menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Mungkin bahkan ada beberapa orang yang pernah berada di Madrid ketika Velázquez melukis Las Meninas bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Margarita tetap sangat merindukan kampung halamannya, tetap berpegang teguh pada akar Spanyolnya, dan tidak banyak berusaha untuk memperbaiki bahasa Jermannya. Seiring berjalannya waktu, kecantikannya yang dulu lembut mulai memudar. Kulitnya semakin pucat, wajahnya tampak lebih lelah, dan rahang khas Habsburg semakin terlihat jelas. Pernikahan itu juga bermasalah dalam hal-hal lain. Margareta langsung hamil tak lama setelah tiba di Wina dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ferdinand pada bulan September 1667. Namun, ia hanya bertahan hidup selama 3,5 bulan dan meninggal pada Januari 1668. Keberuntungan mereka tampaknya berubah dengan kelahiran anak berikutnya, seorang putri, Maria Antonia, yang lahir pada Januari 1669. Dia akan menjadi satu-satunya anak Margareta yang bertahan hidup. Dua anak lainnya tidak seberuntung itu. Seorang putra, John Leopold, lahir pada tanggal 20 Februari 1670, namun tragisnya meninggal dalam beberapa jam. Putri lainnya, Maria Anna, hanya hidup selama 2 minggu sebelum meninggal pada Februari 1672. Dan pola tragis ini adalah pertanda dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Serangkaian kehamilan sulit yang dialami Margareta sebagian disebabkan oleh masalah kesehatannya sendiri. Meskipun dia adalah anak yang jauh lebih sehat dibandingkan saudaranya, Margareta memang mulai mengalami beberapa masalah kesehatan yang berkembang dalam tahun-tahun menjelang dan setelah kedatangannya di Wina. Ketika dia tiba di ibu kota Austria pada akhir tahun 1666, orang-orang di sana dengan cepat mulai berkomentar tentang seringnya Margareta jatuh sakit. Untuk beberapa waktu, banyak pengamat menganggap hal ini disebabkan oleh tekanan terus-menerus akibat kehamilan. Dalam 6 tahun saja, Margareta mengalami 6 kali kehamilan, termasuk 4 kali melahirkan dan 2 kali keguguran, yang masing-masing membuatnya semakin lemah dan lebih tertekan daripada sebelumnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan sedang terjadi. Margareta sering terbaring di tempat tidur, bahkan ketika dia tidak sedang hamil. Dokter mendiagnosis Margareta dengan pembesaran kelenjar tiroid. Tetapi, pada abad ke-17 tidak ada obatnya, dan kondisinya hanya semakin memburuk. Keadaan benar-benar memburuk bagi Margareta pada awal musim semi tahun 1673. Dia mengalami serangan sakit perut yang berlangsung selama 3 minggu. Lalu, dia mengalami demam. Ada dokumen yang ditulis oleh duta besar asing di Istana Wina pada saat itu yang menunjukkan bahawa banyak orang sangat khawatir dia akan meninggal. Pada awal Maret, dia mengalami kesulitan bernapas dan pada tanggal 10 Maret, seorang pastor dipanggil untuk mendengarkan pengakuan terakhirnya dan memberinya sakramen. Hanya 2 hari kemudian, pada tanggal 12 Maret, Margareta meninggal di usia muda, 21 tahun. Sebuah otopsi mengungkapkan kenyataan yang memilukan. Dia sedang mengandung seorang bayi laki-laki lagi saat meninggal dunia. Hidupnya yang berakhir tragis terlalu cepat berakhir di Imperial Crypt di Wina, tempat dia dimakamkan. Kematian Adiputri dan Permaisuri Romawi Suci menyebabkan masa berkabung yang panjang di Istana Austria. Upacara pemakaman berlangsung selama berminggu-minggu hingga bulan April. Leopold sangat terpukul oleh kematian isterinya yang mendadak. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk menikah lagi pada akhir tahun itu. Isteri barunya adalah Adiputri Claudia Felicitas dari Austria, anggota cabang Tirol dari keluarga Habsburg. Namun bagi Leopold, pernikahan itu bukan soal cinta, melainkan soal bertahan hidup. Permainan dinasti harus terus berlanjut, dan keturunan sangat dibutuhkan, sebaiknya laki-laki, untuk memastikan kekuasaan Habsburg dapat bertahan. Setelah kematian Margareta, haknya atas tahta Spanyol diwariskan kepada satu-satunya putrinya yang masih hidup, Maria Antonia. Ketika Maria Antonia sendiri meninggal pada tahun 1692, haknya diwariskan kepada satu-satunya putranya yang masih hidup, Pangeran Joseph Ferdinand dari Bavaria. Namun, kematian Joseph Ferdinand yang terlalu dini pada tahun 1699 ditambah dengan kegagalan Raja Charles II untuk memiliki pewaris, memicu krisis suksesi. Hal itu menjerumuskan Spanyol dan seluruh Eropah ke dalam perang brutal yang berlangsung hampir 15 tahun. Sebuah krisis yang mungkin bisa dihindari jika keluarga Habsburg tidak menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam akibat praktik inses mereka. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini tentang Margareta Teresa dari Spanyol. Saya harap kalian menganggap video ini menarik. Beri tahu saya pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian punya saran lain juga silahkan tulis di kolom komentar. Pokoknya, saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa lagi di episode Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.